Terus gak bisa dijatuh. Jatuh. Baik. Jatuh. Mungkin video ini akan menciptakan sejarah baru di channel Mirror setelah sebelumnya channel ini tumbuh dengan rekaman 911 terseram. Oke, rekaman black box pesawat paling menegangkan. Sebenarnya pembahasan ini udah cukup lama pengen aku bahas, dan beberapa dari teman-teman juga udah banyak yang request tentang rekaman black box pesawat. Tapi mohon maaf untuk teman-teman yang pernah request sebelumnya, aku nggak bisa cantumin komentar kalian karena kadang aku lupa screenshot, sedangkan itu adalah request-request lama, jadi agak susah untuk nyarinya lagi. Tapi sebelum mulai, aku terima kasih untuk teman-teman yang pernah request untuk ngangkat pembahasan rekaman black box pesawat terseram. Oke, langsung aja, malam ini kita akan membahas tentang rekaman-rekaman terseram dari black box saat terjadi insiden kecelakaan pesawat. And now before we do the exercise, the mirror mode. Let's Tapi sebelum masuk ke pembahasan pertama, kalau ada dari teman-teman yang nggak tahu nih black box itu apa, jadi black box ini adalah komponen penting yang ada di bagian belakang pesawat yang merupakan record dari data-data penting dan rekaman suara yang ada di kokpit atau ruangan pilot gitu saat insiden kecelakaan terjadi. Tapi meskipun namanya black box, kotak hitam, bentuk dari black box ini kayak gini nih gambarnya. Dan sekarang siapkan mental, nyali kalian, karena kita akan mendengarkan suara-suara dari kepanikan, kecemasan, ketakutan, situasi paling menegangkan saat detik-detik terakhir pesawat jatuh. Sekarang kita mulai pembahasan pertama. Kita mulai dari satu insiden kecelakaan pesawat terparah sepanjang sejarah dunia, yaitu pesawat Jepang, Japan Airlines 123, dan insiden ini terjadi pada 12 Agustus 1985. Insiden ini menewaskan 520 orang di dalam pesawat, 15-nya adalah awak pesawat, dan 505 dari 509 penumpang tewas, sementara 4 penumpang lainnya terluka parah. Salah satu penumpang dari pesawat ini adalah seorang aktor terkenal Jepang, yaitu Kyu Sakamoto. JEL-123 berangkat dari Bandara Haneda pada pukul 18.12 waktu setempat, dan dijadwalkan sampai di Bandara Osaka 1 jam setelahnya, pukul 19.12. Tapi saat pesawat udah terbang dengan ketinggian 7.300 meter, pilot pesawat Masami Takahama melakukan panggilan darurat pertama, melapor kepada ATC atau Air Traffic Controller, pengatur perjalanan udara, bahwa pesawat memiliki kesalahan navigasi dan sulitnya mengendalikan pesawat karena sistem error. Pilot Masami terus-terusan melakukan panggilan berharap bisa dialihkan ke Bandara Tokyo karena saat itu pesawat makin lama makin turun ketinggiannya. Tapi sayangnya setelah 45 menit bertahan di udara, JEL-123 akhirnya terjatuh di Gunung Takamagahara di dekat Gunung Osutaka. Diketahui, proses pencarian bangkai pesawat ini memiliki kesulitan karena tempatnya yang terpencil, tidak terdeteksi, dan medan untuk menuju ke lokasi itu sangat-sangat sulit. Dikatakan bahwa membutuhkan 14 jam jalan kaki untuk menemukan pesawat itu. Dan sekarang kita akan sama-sama mendengarkan rekaman suara dari kokpit atau ruang pilot yang suasana itu sangat-sangat menegangkan saat detik-detik jatuhnya Japan Airlines 123. You want right or left turn? Right heading 090, red arrested to Shima. Ada suara kayak suara alarm pesawat gitu.
Channel 123, confirm your degree of emergency, is that right? 123, roger. And request your nature of emergency. Put out your signal. This is an emergency reserve. ただいま緊急降下中。マスクをつけてください。ベルトを締めてください。タバコは消してください。ただいま緊急降下中。Pramugaranya bahkan bisa tenang untuk menginformasikan ke penumpang. Aduh, panik gak sih jadi penumpangnya? Channel 124, fly heading 090, radar vector to Oshima. Ground control, roger, understood. Suara alarm pesawatnya masih bunyi. Channel 123, if possible, squawk 2072 normal. Channel 123, can you descend? Alright, say altitude now. Alright, your position 17 miles to Nagoya. Yeah, can you run to Nagoya? Ada gunung. Aduh, udah dekat gunung. Oh. Pasti stres banget ya jadi penumpang. Dia pakai turun pesawatnya. Oh my god, semua orang udah bunyi.
Sumpah, aku salut banget sama pilot dan kopilotnya, karena meskipun ada di detik-detik kehidupan mereka, detik-detik akhir hidup mereka, saat pesawat mau jatuh, mereka bisa tetap tenang, komunikasi, meskipun dalam hatinya pasti panik dan takut-takut banget. Nah, setelah diselidiki, penyebab pesawat ini bisa mengalami hujan, guys. Setelah diselidiki, menurut para ahli penyelidik, penyebab kecelakaan adalah ekor pesawat yang karena sering melakukan lepas landas dan mendarat, ada beberapa kerusakan yang nggak ditangani dan nggak diperbaiki dengan menyeluruh. Dan salah satu penyeimbang pesawat di bagian kanan nggak diperbaiki dengan benar. Dan ada beberapa bagian yang nggak diperbaiki bahkan sejak 7 tahun lamanya. Dan karena itulah penyebab pesawat ini bisa error dan susah untuk dikendalikan. Dan aku harap semua yang jadi korban di penerbangan Japan Airlines 123 ini mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua. Sekarang kita lanjut ke insiden kecelakaan pesawat terparah di sepanjang sejarah Amerika Serikat. Western Airlines 2605 adalah pesawat penumpang internasional yang berangkat dari California pada 31 Oktober 1979. Nah, Western Airlines 2605 ini mengalami kecelakaan di landasan pacu Bandara Meksiko karena pada saat itu landasan pacu yang harusnya mereka lewati itu sedang ditutup karena adanya perbaikan jalan. Karena insiden ini, 72 dari 89 penumpang meninggal dunia. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu rekaman singkat dari kokpit pesawat Western Airlines 2605 di detik-detik terakhir pesawat ini terjatuh. Kecelakaan ini juga menewaskan si pilot Charles Gilbert dan co-pilot Ernst Rachel. Kita juga doakan semoga pilot, co-pilot, para kru pesawat, dan para penumpang mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Nah, di sini mungkin yang bikin lebih merinding untuk kita dengarkan karena kejadiannya dari Indonesia. 29 Oktober 2018 menjadi hari duka untuk rakyat Indonesia karena terjadinya kecelakaan pada Lion Air 610 jurusan Jakarta Pangkal Pinang. Lion Air Flight 610 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 6.20 pagi dan sempat terbang di ketinggian 5.000 kaki atau sekitar 15.000 meter. Tapi saat melakukan perjalanan, pesawat mulai bergerak naik turun. Dan data terakhir mengatakan kalau pesawat ini berada di ketinggian 1.113 meter dengan kecepatan 345 knot atau sekitar 639 km per jam. Jadi kecepatan yang cukup tinggi. Sebelumnya, sang pilot sempat mengatakan ingin kembali ke Bandara Jakarta, tapi untuk suatu alasan mereka nggak pernah kembali dan ternyata pesawat ini telah jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Insiden ini menewaskan 8 awak pesawat dan 181 penumpang. Nah, sekarang kita akan mendengarkan suara rekaman rekonstruksi dari rekaman asli black box Lion Air Flight 610 yang ditemukan pada 14 Januari 2019. Jadi sekitar 3 bulan sejak jatuhnya Lion Air 610. Dan aku tekankan lagi, kalau ini adalah rekaman rekonstruksi, guys. Jadi ini bukan rekaman asli, tapi rekaman yang sengaja direkam ulang berdasarkan data-data asli dari black box 610. Jadi gunanya biar kita lebih memahami tentang apa yang terjadi pada saat detik-detik akhir jatuhnya Lion 610. Sekarang kita dengarkan. Ini kita harus sendiri kan. Sepertinya ada masalah dengan pesawat ini kan. Iya, sepertinya ada sesuatu dengan pesawat ini. Apa mau ditemukan? Kan itu bisa di bahkan coba minta nomor agar kita pasti karena itu tidak normal. Tolong ambil dari pesawat ini. Just wait there. Please stand by. Bank angle, bank angle, bank angle. Di mana maaf? View differential
Oke, speed on reliable standby. Mana nih, kok gak ada? Oh, nggak cari. Mana lama dari tadi saya cari gak ketemu. Ini dia Captain Point 1. Alhamdulillah ini ya. Autopilot, if engage, disengage. Ready. Autothrottle, if engage, disengage. Oh. Pesawat dikendalikan sejak kali start. Ini masih akan turun lagi. Jadi bisa akan turun baru lepas terjadi. Yang penumpang stres mereka. Tolong pastikan engineer ke kopi. Ya, pastikan engineer ke sini. Mas Spencer, tolong ada di kopi sekarang. Ya, Cap, hello. 610 kenapa kita turun? Kita ada masalah. Ya, kami Baca di radar. Pesawat terbang secara manual, layak 610. 9610, please maintain level, heading to 50, contact arrival 125-45. Good night, 9610. Squadron atau arrival controller, selamat pagi Pak 9610. Selamat pagi, 9610, go ahead. Kami mengalami flight auto problem, request return to base. 9610, prepare for landing to 5 left, fly heading to 70. Tolong dengan pesawat. Control tembok tiket. Wah, bener-bener ini. Cap, pesawat terus gak bisa di-cover. Naik, Cap, jatuh gak bisa dicari, Cap. Di sini aku mengucapkan turut berduka cita sebesar-besarnya terhadap keluarga korban, dan kita sama-sama doakan semoga para korban, kru pesawat, para penumpang diterima semua amal-amal baiknya, dihapuskan semua keburukannya, mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan, dan pihak keluarga diberikan ketabahan dan kesabaran dan kekuatan untuk melanjutkan hidup meskipun tanpa orang-orang yang mereka sayangi. Amin. Dan terakhir adalah insiden kecelakaan pesawat yang juga menggemparkan Indonesia pada awal tahun 2007. Jadi pergantian tahun 2007, kita langsung dapat berita duka. Adam Air Flight 574 Boeing 737-400 dengan nomor penerbangan DHI 574 rute Surabaya ke Manado. Adam Air Flight 574 berangkat dari Bandara Juanda, Surabaya pada pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah dan pukul 15.07 waktu Indonesia Tengah atau jam 14.07 waktu Indonesia Barat. Pesawat mengalami hilang kontak dan terjatuh di perairan Majene, Sulawesi Barat di kedalaman 2.000 meter. Dalam kecelakaan ini 102 orang meninggal dunia, yaitu 96 penumpang dan 6 awak pesawat. Nah, black box-nya sendiri ditemukan pada 27 Agustus 2007, 7 bulan sejak insiden pesawat ini terjadi. Nah, disclaimer lagi nih guys, kalau rekaman yang akan kita dengarkan ini juga rekaman rekonstruksi atau rekaman yang sengaja dibuat ulang berdasarkan data yang terekam dari CVR dan FDR di black box asli pesawat Adam Air Flight 574. Kita dengarkan dulu rekamannya. Oke, disampaikan nanti coba. Beda sama di gambarnya ini. Iya. Ngaco dia bener. Udah ngaco deh emang. Udah mulai kapal bambu deh. Kapal bambu maksudnya? Kemudian kita percaya sama ini deh. Iyalah. Coba tolong ke komposisi aja. Kan olahraga sekian, 124 di ini kan. Roger, Adam 474, position is 1251, McLaren, crossing radio 307. Thank you, Roger. Let's go. Ngaco ya FMS-nya. FMS telah mengacaukan dirinya sendiri. Jangan apa? Oh, nggak tahu mereka ngomongin siapa. Ulang-ulang buat. Menjualnya apa? Coba ini apa?
Gue pakai ini aja tuh terbangnya. Pakai saya taruh di attitude. Yes. Dengan nomor Victor Bridget, beli kenal. Kan mewah. Masuk ke bel aja. Bel? Ya, pol aja ya. Masuk aja. Taruh attitude aja nih. Ada semua serentak. Attitude, ya. Yang left. Airport Victor, the Victory to 0 mile. And service wind 290 degrees, 08 knots. Habis dari kenapa? Sama circle, altitude, masuk ke diri. Heading berapa nih, Kak? 079 ya? Iya. Masuk ke diri nggak ada. Nomor Victor, descendants to Andrea 3. Again, Airport Victor, the Roger Maitland now, heading 100, descend 2,000 feet, clear pilot for runway 13. Video? Taruh left lagi. Taruh left lagi. Yes? Taruh left lagi. Taruh left lagi. Left. Oke, Kak. Jangan dibelokin nih. Kita naik begini. Captain. Aduh, gas. Ya. Aduh. Udah mulai panik pilotnya. Ada yang meledak ya tadi. Sumpah rekaman ini yang paling bikin aku merinding, guys. Kita juga doakan semoga orang-orang yang tewas dalam insiden ini mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan, diterima semua amal baiknya, dan dihapuskan semua dosa-dosanya. So guys, jadi itulah 4 dari insiden kecelakaan pesawat yang terekam di black box, dan 2 diantaranya yang dari Indonesia itu adalah rekaman rekonstruksi. Kalau yang Japan Airlines dengan yang Western Airlines, aku nggak tahu apakah itu rekonstruksi juga. Di sini aku mau tanya pendapat kalian tentang pembahasan kali ini. Coba komen di bawah. Dan aku juga mau tahu apakah kalian punya pengalaman yang bikin merinding ketika naik pesawat. Mungkin kejadian-kejadian yang menakutkan, menyeramkan, yang mungkin bikin kalian sampai sekarang masih ingat kejadian itu. Please ceritakan di bawah, guys. Tapi dari sini aku mau berbagi dengan kalian. Mari kita biasakan kemanapun berpergian, meskipun dekat. Yang pertama, jangan lupa safety, keselamatan, helm, pakai sabuk pengaman, bawa surat-surat kendaraan yang lengkap, dan yang terpenting jangan lupa membaca doa setiap keluar rumah, kemanapun kalian pergi. Kalau untuk teman-teman yang muslim, aku bisa sarankan doa paling mujarab adalah ayat kursi, karena itu adalah doa pelindung terkuat yang aku tahu. Semoga kita semua dilindungi dari malapetaka dan mara bahaya di jalanan, dimanapun ketika kita bepergian, menggunakan kendaraan apapun, mobil, motor, sepeda, becak, kereta api, pesawat, kapal, apapun itu, semoga kita semua dijauhi dan dilindungi, diberikan keselamatan oleh Tuhan, sehingga kita bisa tetap hidup lebih lama untuk mewujudkan impian, kesuksesan kita, dan diberikan izin oleh Tuhan untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Amin. So guys, sampai sini itu dulu video kita. Semoga kalian suka. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.